Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini saya kembali hadir ke hadapan sobat semua membawa tema Cat Tutorial. Materinya adalah cara menghapus layer yang membandel, bukan noda yang membandel ya. Ya sobat pasti paham ya cara mendefinisikan sebuah layer dan cara menghapus layer-layer yang sudah tidak diperlukan. Ya, kita bisa buka layer control di sini. Nah, kemudian buka layer properties. Nah, misalnya di sini kita mau hapus layer 1 ya. Klik di sini, delete. Nah, simple ya. Nah, coba sekarang new boundary kita delete. Nah, itu ditolak ya. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat untuk dihapus ya. The following layers cannot be deleted ya. Jadi layer berikut ini tidak bisa dihapus, yaitu layer 0 dan depth point. Depth point itu adalah layer untuk menyimpan titik-titik pada dimensioning ya, pada garis dimensi. Kemudian yang tidak bisa dihapus juga adalah the current layer ya, layer yang aktif nih sekarang. Nggak kelihatan di sini ya. Kemudian layers containing object, jadi layer yang di dalam itu ada gambar ya, itu tidak bisa dihapus. Kemudian extract dependent layer atau layer-layer yang di dalam extract itu juga tidak bisa dihapus ya. Oke, kita close. Nah, saya tutup ya ini. Nah, kebetulan layer yang tadi kita coba hapus itu adalah gambar ini. Sekarang kita coba hapus. Kemudian kita buka lagi layer control. Nah, sekarang kita cek ya, kita hapus ini. Ambil delete. Nah, sekarang bisa ya, karena apa? Layer itu sekarang dalam keadaan kosong. Nah, bisa dihapus ya, simple ya. Jadi ada kondisi yang harus dipenuhi agar layer itu bisa dihapus ya. Tadi ya seperti yang saya sebutkan, salah satunya adalah objek yang ada dalam layer dalam extract. Nah sobat, masih ingat nggak extract itu apa? Ya, saya pernah bahas itu ya di video saya setahun yang lalu, yaitu external references. Ya, silahkan sobat simak lagi video saya yang terdahulu itu untuk melihat paparan yang komprehensif ya tentang extract. Saya sekarang fokus pada penghapusan layer yang tidak dipakai, layer yang membandel. Kemudian selain pakai layer control tadi, kita juga bisa menghapus layer itu pakai perintah purge ya, purge. Sebagai contoh, misalnya kita buka gambar yang banyak definisinya ya, entah layer, block, layout dan sebagainya. Kita coba lihat layernya LA. Wah, itu banyak sekali layer ya. Mungkin sebagiannya itu memang empty ya, kosong ya. Ada juga blok-blok yang mungkin tidak dipakai ya. Kita hapus pakai purge untuk menghemat ukuran file ya. PU aja cukup. Nah, ini komputernya agak lelet. Nah, lihat ya, definisi yang bisa dihapus oleh perintah purge adalah sekian banyak definisi ya. Salah satunya adalah layers, kemudian block. Oke, kita klik push all, artinya ya push all item ya. Ini kita jangan khawatir bahwa objek-objek di sini akan dihapus ya, tidak. Yang hanya bisa dihapus oleh push itu hanya definisi yang tidak ada dalam gambar ini ya, lagi kosong. Nah, cuman agak lelet ya. Ya, sudah selesai. Kita lihat push all-nya juga sudah abu-abu, kita close ya. Nah, masalahnya seringkali kita tetap gagal menghapus sebuah layer yang kita merasanya itu sudah memenuhi syarat untuk dihapus ya, atau meskipun kita sudah pakai purge. Kenapa? Karena mungkin layer-layer tersebut sebenarnya ada isi atau ada definisi semacam blok yang tidak terdeteksi oleh kita ya, tapi di database AutoCAD-nya itu tetap tercatat ya. Ya, ini sering terjadi khususnya jika kita menyisipkan gambar-gambar dari orang lain ya, atau kita misalnya punya extract ya yang lain-lainnya itu tidak kita ketahui ya. Oke, sekarang saya akan demokan kasus di mana gambar saat ini saya punya track ya, seperti ini ya. Saya buka. Nah, ini ya, ini adalah track atau alignment MRT fase 2 ya. Kita cek layernya.
Ya ini hanya segelintir ya, ya memang diperlukan pada track tersebut. Nah kemudian kita ingin superimpose ya peta yang tadi kita lihat itu, kita cek. Nah peta ini kita ingin superimpose di track ini ya. Ya caranya ini pakai cara yang simpel, yaitu copy paste aja ya. Kita select, clipboard, ambil copy with base point ya, koordinatnya base koordinatnya 0,0 kita pakai. Nah kemudian buka gambar ini, kita sisipkan, clipboard, ambil paste, insert pointnya kembali 0,0 kita ketik. Nah masuk ya. Nah sekarang kita cek layernya. Ini tadi file yang kita sisipkan ini peta yang sudah di purge ya, jadi sudah tidak ada lagi definisi-definisi kosong, layer kosong, blok kosong, tidak ada lagi ya. Jadi ini tiba-tiba aja jadi banyak layer, itu adalah layer yang memang kepake. Nah sementara misalnya kita hanya mau pakai sebagian saja ya, mungkin untuk track ini kita nggak memerlukan gambar-gambar, misalnya apa ini yang biru-biru ya, dan sebagainya ya. Ini yang ROW atau apa nih, yang cian ini warnanya nih, ini layer apa nih, oh ROW juga ya, oh ROW nya banyak ya. Oke, ya ini contoh aja ya. Jadi dalam kasus ini kita harus menggunakan perintah pamungkas ya, yang sangat mujarab untuk hapus atau mendelete layer yang membandel. Perintahnya adalah label ya, atau kalau kita mau dari menu ambil layer, nah yang ini ya, label, klik di sini, dia tanya select object on layer to delete or name. Kita bisa langsung tunjuk objek yang layernya mau dihapus ya. Misalnya kita nggak perlu yang cian apa nih, kita klik sini ya. Nah, ROW juga misalnya ya, misalnya nggak kita pakai, klik di sini. Ini nggak kita pakai, klik di sini. Kemudian yang biru-biru juga nih nggak, misalnya ya. Ini pada faktanya ini north ya, untuk track utara ya, karena rel kereta itu ada dua track, yaitu utara dan selatan, kiri dan kanan ya. Ini kepake sebenarnya, tapi ini dalam contoh ini saya akan hapus, akan saya pakai, nah itu ya, udah kehapus, dan seterusnya ya. Enter. Di do you want to continue? Yes. Oke, berarti udah kehapus ya layernya. Kalau kita cek di sini layer yang tadi udah kita tunjuk objeknya, udah nggak ada lagi sebenarnya ya. Oh, cuma ngeceknya satu persatu ribet banget ya. Pokoknya sudah kehapus saja tadi ya. Ingat ya, layer yang kita hapus dengan layer itu, maka semua objek yang ada di dalamnya maupun blok-blok di dalamnya itu ikut kehapus ya. Jadi pastikan sobat itu sudah memastikan ya bahwa memang objek itu tidak diperlukan ya, karena objeknya itu ikut kehapus. Nah itu cara pertama dengan menunjuk objek. Cara kedua adalah dengan menyebutkan nama ya. Kalau kita menunjuk objek, kadang-kadang ada layer yang ingin kita hapus tapi objeknya nggak kelihatan di layar ya, atau ribet ya nunjuk objeknya. Jadi kita bisa klik di sini name. Wah, ini kita bisa select semua gimana nih? Ctrl A aja ya. Oh nggak bisa Ctrl A. Kalau tekan shift, tekan Ctrl bisa ya. Oh ya. Ini saya tekan shift aja. Nah, baru kita tekan Ctrl. Kok ngilang? Baru untuk exclude ya, exclude-nya kita bisa gunakan Ctrl, pilih yang center ya, center itu yang putih tadi ya, klik ini yang nggak mau kita hapus, kemudian ini nggak kita hapus, ini nggak kita hapus, mana lagi nih, building nggak kita hapus, road, kemudian misalnya ROW nggak kita hapus ya, RW original ini, kemudian apa lagi nih, trotoar, oh udah ya, misalnya segini ya aja dulu ya.
Ini kan cuma contoh ya. Oke, he wants to continue, yes. Ini dia konfirmasi ya, benar nggak mau dihapus? Yes. Udah kehapus tuh, sepi deh gambar kita ya. Jadi kalau kita cek sekarang layarnya sudah sepi tuh, enak dilihat nih kalau gini. Tapi praktiknya sih saya kalau desain gambar alignment itu memang semua layer itu kepake ya, untuk nempatin stasiun, untuk nempatin struktur ya, kolom dan sebagainya. Oke sobat, dengan demikian selesai sudah materi kita tentang menghapus nada yang membandel, layer yang membandel maksudnya ya. Insya Allah disambung lagi lain kali, lain kesempatan. Berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.